Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, channel Sihabul Sihab. Ya, kali ini kita akan mempelajari atau sharing sedikit ya mengenai puasa. Oke ya, sesuai dengan momen-momen kita nih yang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan puasanya teman-teman lancar ya? Pasti gak ada yang mokel ya? Aman ya? Oke, baik, kalau aman semua kita lanjut ke materinya. Oke, jadi di sini saya akan mengutip 3 sumber, yaitu kitab kuning yang dikarang oleh Imam Nawawi, ya sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Beliau merupakan ulama besar, namun beliau berasal dari Indonesia. Patut bangga nih kita sebagai santri Indonesia nih ya. Oke, untuk kitabnya yang pertama ada Arba'in Nawawi, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kemudian yang ketiga ada kitab Tibyan ya fi adabi hamalul Quran. Oke, tentang puasa ya. Baik, langsung aja check it out. Ya, puasa. Puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, dari makan dan juga minum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, kemudian beberapa keutamaan puasa banyak ya. Terus ada dalil juga yang menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan untuk umat Islam, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Izinkan saya untuk membacakannya, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti diwajibkan pula kepada orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa, yaitu tadi surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada juga hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, kemudian dalam keadaan hati yang ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lalu atau terdahulu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian 3 keutamaan yang akan saya kutip. Yang pertama, langsung aja ya, dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan puasa, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam lahu illa shiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kemudian sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa memiliki keistimewaan. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa bukan hanya untuk ibadah fisik menahan lapar dan haus, namun juga ibadah hati yang menuntut keikhlasan serta pengadilan diri dari hawa nafsu. Itu tadi kutipan yang pertama. Kemudian menuju kutipan yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi juga ya. Hadis itu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Sungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti hanya orang-orang yang berpuasalah yang akan memasuki pintu tersebut. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk pintu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar kewajiban tapi juga jalan menuju kemuliaan di akhirat. Orang-orang yang menjaga puasanya dengan baik akan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kitab Tibyan, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, untuk hadisnya itu berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Yang artinya adalah jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berbuat gaduh. Jika seorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar,
hendaklah ia mengatakan sungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita ya, terutama anak muda yang sering nongkrong di luar, terus kemudian bertemu dengan teman-teman sebaya, kemudian mereka mengajak sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berpuasa, maka katakan saja kepada mereka, saya adalah orang yang berpuasa gitu. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat puasanya. Sampai jumpa nanti di Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.